Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Jumat Pahing tanggal pinten ya? 11. Sak menika tanggal 24 Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini dalam rangka belajar, dan tadi sudah disampaikan dalam pengumuman kajian tidak boleh lama-lama. Maksimal sampai jam 9. Setengah jamnya jenengan bazar kan? Biasanya setengah jam pada jualan di luar. Sudah nggak boleh? Nah, nggak boleh. Atau setengah jamnya biasanya dipakai jamaah selfie. Makanya sampai jam 9, sisanya nanti memberi kesempatan bagi jamaah untuk persiapan masjid ini bisa Jumatan ya. Baik. Jadi kita mau bahas tentang apa tadi? Mewujudkan harapan orang tua. Mewujudkan harapan orang tua. Baik. Coba di antara jamaah yang usianya sudah 60 ke atas tapi orang tuanya masih hidup, ada? Wonten? Yuswa pinten? Ibu 88. Masya Allah. Tetap sehat. Alhamdulillah masih sehat. Baik. Ada lagi? Ulangan. Yuswa pinten? 91. Masya Allah. Masih bisa sholat. Alhamdulillah. Ada lagi? Baik. Jenengan lebih senang mana? Diberi umur panjang atau umur pendek? Panjang yang barokah. Senang diberi umur panjang yang barokah. Jadi kira-kira kalau diberi umur 200 tahun ada yang mau? Loh, kok menolak gimana? Jadi ini pengen umur panjang. Ada nggak yang mau diberi umur 200 tahun? Pripun? 200 tahun barokah. Wis ra kuat. Masya Allah. Wis ra betah Pak Ustaz. Bosen urip. Baik. Dah, semuanya sekarang tenang dulu ya. Kita ada di masjid, jadi jangan rame-rame. Memang umur yang panjang tapi terisi dengan ketaatan itu anugerah. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Karena kalau sudah dalam posisi seperti ini, alhamdulillah yang bersangkutan diberi oleh Allah Ta'ala modal yang banyak. Dan di saat yang sama dia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Sebab umur itu adalah modal untuk bisa beramal. Sehingga orang bisa beramal ketika diberi oleh Allah waktu. Dengan waktu itu sang hamba bisa melakukan ketaatan. Maka orang yang umurnya panjang dan terisi dengan ketaatan, itulah manusia yang terbaik. Cuman masalah umur tidak ada yang bisa memastikan. Ini di luar pilihan manusia.
Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Si A dikasih jatah umur 40 tahun, si B dikasih jatah umur 50 tahun, si C dikasih jatah umur 60 tahun. Allah yang menetapkan. Kita tidak bisa menentukan. Maka yang lebih penting bukan masalah panjang dan pendeknya umur, yang lebih penting apa? Isinya. Apa isi umur dan waktu yang Allah berikan kepada Anda? Baik. Namun bukan ini yang kita bahas. Insya Allah yang mau kita bahas adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa mewujudkan harapan orang tua. Nah, pertanyaannya sekarang, waktu jenengan diakikoi, niku harapan orang tuanya apa? Enggak diakikoi ya Pak Ustaz. Dulu orang tua enggak mampu untuk mengakikoi. Ya sudah, kalaupun tidak diakikoi, harapan orang tua kepada anaknya mau jadi apa? Anak yang soleh dan soleha, sukses, bisa menghajikan orang tua, ngoten, sukses, terus pripun? Bisa membanggakan orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa dan agama, terus apa lagi? Berbakti kepada orang tua dan simbah, apa lagi? Masya Allah, harapannya banyak enggak? Banyak. Sudah ya? Kita sudah tahu aneka harapan yang dimiliki oleh orang tua kepada kita. Pertanyaannya, apakah jenengan sudah mewujudkan harapan itu? Apakah sudah mewujudkan harapan itu? Sudah atau belum? Insya Allah. Sebutkan contoh harapan orang tua yang sudah Anda wujudkan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah bisa menjadi warga negara yang berguna bagi nusa bangsa. Loh, katanya berguna bagi nusa bangsa. Buktinya apa? Banyak di antara orang tua yang selalu menuliskan harapan itu dalam secari kertas ketika dia memberikan akikah. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, masyarakat, dan negara di bumi maupun di planet yang lain. Masya Allah. Iki nek bayine iso protes itu. Pak, sampeane ora iso kok ngongkon bayine kaya ngene. Tapi seperti itulah harapan yang dimiliki oleh orang tua pada anaknya. Mereka berharap agar anaknya menjadi anak yang serbaguna. Maka pertanyaannya, kalau misalnya dinilai dari nilai 1 sampai 100, jenengan kira-kira sudah mewujudkan sampai nilai berapa? 70? Wah, itu sampai banget nih. Mungkin rata-rata kita masih di bawah angka 50. Kenapa Pak? Kita belum sukses untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Kita belum berhasil untuk menjadi hamba yang bermanfaat. Sehingga apa yang diinginkan oleh orang tua kita nampaknya belum terwujud dengan baik. Masih banyak harapan orang tua kita yang belum kita wujudkan. Nah, sekarang kita mau bahas ini ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan harapan orang tua. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, karena di sini rata-rata semuanya adalah orang tua. Ada yang sudah menjadi bapak dan ibu, ada yang sudah menjadi kakek dan nenek. Sejatinya harapan yang baik untuk anak itu gimana sih? Coba kita tiru seperti doa-doa orang soleh di masa silam. Pertama, doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa harapan Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya? Selalu menjaga tauhid. Apa harapan Ibrahim kepada anak-anaknya? Menjadi orang yang bisa menegakkan sholat. Apalagi Pak?
agar mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk menjadi pemimpin bagi yang lain. Sehingga pada saat Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Satu. Sehingga Ibrahim alaihissalam berharap apa? Agar anaknya selalu istiqomah menegakkan salat, bisa menjaga salat. Makanya jenengan yang sudah jadi orang tua selalu kasih pesan sama anaknya. Kasih pesan sama anaknya ya. Nek iso awakmu kudu njaga salat. Ibu punya harapan besar kamu jadi anak yang selalu menjaga salat. Sudahlah, enggak usah tinggi-tinggi, enggak apa-apa. Mungkin kamu tidak bisa kuliah dur-dur, enggak sundul. Tapi yang penting kau bisa jaga salat. Ini yang pertama. Sehingga tampakkan harapan itu di depan anak-anak agar mereka tahu, oh ternyata ibu kok selalu pesan kayak gini ya. Bapak selalu pesan kayak gini. Sesuatu kalau diulang-ulang jadinya pribun? Akan menancap dalam batin. Makanya ada kaidah yang mengatakan idza takarrara taqarrara. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan dijadikan sebagai prinsip. Sampai kadang anak itu hafal, kalau ketemu ibu mesti ditakoni, wes sholat durung? Akhirnya begitu ketemu, wes sholat durung? Malah ditirokno. Padahal maksudnya adalah agar sang anak ini selalu menjaga sholat. Sehingga itu yang jadi harapan sang ibu. Kue entuk cita-cita yang tinggi silahkan. Kamu mau sekolah yang tinggi silahkan. Tapi ibu pesan satu, awakmu kudu njaga sholat. Jarang yang seperti itu ya. Biasanya kan harapan orang tua anak iso lulus S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Pun tahu? Niku pun S pinten? S3. Sehingga orang tuanya berharap anak iso sekolah sing dhuwur, anak iso sukses duniawi. Kowe nek sukses iso tuku lemah, iso tuku omah, iso njago lurah, iso tambah sema. Masya Allah. Enggak masuk. Gitu. Mana yang lebih menurut Anda, mana yang lebih membanggakan? Punya anak bisa beli tanah, bisa beli rumah, dengan anak yang dia hafid Quran tapi omahe ngontrak. Biasanya yang membuat orang tua bangga yang mana? Sing diceritakno ning tanggane. Wah. Anakku sing nomor 1 alhamdulillah wis di omah. Sing nomor 2 wis tuku lemah. Sing nomor 3 iso njago lurah. Sing nomor 4 iso mangkat ning Mekah Al Mukarramah. Jadi mereka bangga ketika anaknya punya fasilitas duniawi. Yang ini jadi ini, yang ini jadi ini, yang ini jadi ini. Itu yang dibanggakan orang tua. Dan itu yang sering diceritakan kepada teman-temannya, kepada tetangganya. Walaupun tidak ada yang tanya, itu cerita. Alhamdulillah anakku wis iso ngene, anakku wis iso ngene. Alhamdulillah anakku wis iso ngene. Sebab kebanggaan manusia itu bergeser. Nggih, nyun sewu. Manusia di usia 20 sampai usia 45 itu kebanggaan adalah aku. Aku iso dadi apa? Itu manusia di usia 20 sampai kurang lebih 45, usia produktif. Kemudian di usia 45 ke atas mulai anakku. Terutama kalau sudah berusia 60, sudah berusia pensiun, anakku iso ngene, anakku iso ngene, anakku iso ngene. Kebanggaannya pindah ke anak. Sehingga dulu yang dia banggakan dirinya sendiri. Berikutnya kalau sudah mulai usia tua, yang dia banggakan siapa? Anaknya. Yang dia banggakan adalah anaknya. Nah, dikala dia membanggakan anaknya, motivasi yang diberikan untuk anaknya itu motivasi dunia dan dunia. Kowe nek iso ya sekolah sing dhuwur. Nek iso nyambut gawe sing apik, penghasilanmu sing rodok gede,
engko iso ngekai mbokmu dan seterusnya, agar bisa dibanggakan di depan teman-temannya. Baik, sekarang kita ganti kalimat ini. Nek pengen sekolah dhuwur monggo, tapi yang penting siji, ibu pesen sama kamu ojo sampai ninggalno salat. Ada banyak sekali cerita ya dari beberapa jamaah yang anaknya secara materi sukses, dari sisi prestasi kuliah Masya Allah, tapi jauh dari agama. Sebab dia salah komunitas. Yang sewu, nek sampun kuliah di daerah Eropa, daerah Amerika, niku konconane sinten Pak? Konconane sinten? Orang ateis. Banyak di antara temannya itu anti Tuhan, gak percaya akhirat, anti Nabi. Karena mereka rata-rata adalah orang ateis, tidak beragama. Nah, kadang seperti itu mempengaruhi kepribadian sebagian orang Indonesia. Sehingga dia pulang-pulang, memang dia bawa gelar PhD, dia bawa gelar master dalam bidang apa, tapi Masya Allah sangat disayangkan, yang bersangkutan berubah keyakinan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim pernah berwasiat kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai para anakku, Allah niku sampun milihno agama. Allah sudah memilihkan agama untuk kalian. Agama apa yang dipilihkan oleh Allah untuk mereka? Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslim. Ojo sampai awakmu mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Sehingga terkadang ya, harapan-harapan yang tinggi tadi boleh diturunkan. Ibu enggak nuntut apapun sama kamu, ibu enggak berlebihan, kamu pengen jadi apa silahkan, yang penting jaga iman kamu, jaga sholat kamu. Seperti itulah doktrin yang diberikan oleh Ibrahim. Sehingga kadang harapan-harapan yang terlalu tinggi itu hanya jadi omong kosong saja. Biar anak ini jadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, masyarakat dan seterusnya, kedawan Pak. Sudahlah Pak, jadikan yang lebih ringkas tapi real, yang kira-kira mudah untuk diwujudkan, tapi itu prinsip. Sebab itu kata kunci agar sang anak bisa mendapatkan surga. Kebahagiaan di surga ketika kapan? Orang tua dikumpulkan bersama anaknya. Jenengan pengen buatan kumpul dengan anak dan cucu di neraka? Oh, ndak pengen. Kalau di surga, sedaya pengen. Janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ini ada di surat At-Tur. Orang yang beriman dan anak keturunannya juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka nanti kami akan gabungkan mereka bersama dengan anak keturunannya di dalam surga. Orang beriman dan keturunannya juga beriman, kami akan gabungkan mereka di mana? Di dalam surga. Sehingga Allah sempurnakan kenikmatan penduduk surga dengan cara Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka bersama anggota keluarganya untuk sama-sama menikmati surga. Masya Allah. Tapi kuncinya niku wau nggih. Napa kuncinya? Harus bisa menjaga tauhid dan salat. Sehingga itulah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim. Yang kita tahu Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang istimewa, seorang nabi yang mulia. Tapi ternyata Ibrahim ketika berharap kepada anaknya, beliau tidak berharap kowe sesuk kudu iso dadi S3, kowe kudu sekolah sing dhuwur,
kowe kudu dadi wong sugih, tidak. Tapi Ibrahim meminta kepada Allah agar anaknya bisa menegakkan salat dan menjaga iman sampai akhir hayat. Baik. Selanjutnya, orang tua juga punya harapan, boleh punya harapan agar anak keturunannya menjadi manusia mulia yang bisa menyejukkan pandangan bagi orang tuanya. Seperti doanya sinten? Ibadur Rahman. Doa sinten? Ibadur Rahman. Doa Ibadur Rahman niku pripun, Pak? Di akhir dari surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya Ibadur Rahman. Walladzina yaquluna, orang-orang yang mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami para istri, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami. Dan penyejuk pandangan seorang muslim adalah ketika anak keturunannya dalam keadaan bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Nanti Anda bisa bandingkan ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang punya anak yang sukses duniawi, ada yang jadi pejabat, ada yang mungkin jadi konglomerat, ada yang kaya, ada yang dia punya jabatan, ada yang pendidikannya tinggi dan seterusnya. Dengan anak yang dia bukan pejabat, bukan konglomerat, tapi soleh secara agama. Mana dari dua jenis anak ini yang lebih menenteramkan batin orang tuanya? Ternyata yang kedua lebih menenteramkan hati orang tua. Sehingga doa yang dibaca oleh Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri dan anak keturunan yang menyejukkan pandangan kami. Itu bentuknya adalah Allah anugerahkan kepadanya anak yang soleh. Anak yang soleh selalu ingat orang tuanya dalam doa-doa baik mereka. Anak yang soleh selalu ingat orang tuanya ketika mereka beramal. Anak yang soleh selalu ingat orang tuanya terhadap harta yang dia punya, sehingga dia sedekah atas nama orang tua walaupun orang tua enggak diberitahu. Dia berkurban atas nama orang tua walaupun orang tua tidak diberitahu, dan seterusnya. Seperti itulah seorang anak yang soleh. Baik, selanjutnya ini kita membahas posisi kita sebagai orang tua, ya. Jadi posisi kita sebagai orang tua, kalau mau memberikan harapan kepada anak, berikanlah harapan yang menyelamatkan mereka ketika di akhirat. Jadikan mereka sebagai anak soleh, anak yang bisa menjaga apa wow? Bisa menjaga apa? Tauhid dan salat. Sebagai syarat untuk bisa masuk surga Allah di yaumil qiyamah, sehingga kita berharap nanti dikumpulkan kembali di surga. Selanjutnya, kita akan beralih kepada posisi kita sebagai anak. Orang tua punya harapan, dan kita sebagai anak yang ingin mewujudkan harapan orang tua itu. Pertanyaannya adalah seperti di awal tadi, apakah kita sudah berhasil mewujudkan harapan orang tua itu? Banyak di antara kita yang masih ragu. Kayaknya masih belum, Pak. Masih banyak harapan bapak ibu saya yang belum terwujud. Saya belum bisa menjadi anak yang berbakti. Saya belum bisa menjadi anak yang membahagiakan mereka. Saya belum bisa menjadi anak yang menganugerahkan hadiah yang istimewa untuk mereka. Mungkin itu yang kita jalani. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Terutama mohon maaf ketika orang tua kita sudah meninggal. Pak, saya telat ya Pak, belum bisa berbakti kepada orang tua. Loh kok bisa? Orang tua saya tinggal di kampung, saya tinggal di Jogja, jarang pulang. Jadi kalau ketemu bapak ibu itu paling setahun sekali, setahun 2 kali.
nggak bisa ngirimi apa-apa. Orang nyambut gawe, duit entek nggo arisan. Nah, jadinya saya tidak bisa menghadiahkan apapun untuk orang tua saya. Sekarang beliau sudah meninggal. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Baik. Apakah berbakti kepada orang tua itu hanya dibatasi ketika orang tua masih hidup? Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita, di mana seorang muslim bisa berbakti kepada kedua orang tuanya di saat orang tuanya sudah meninggal. Nah, baik. Lalu apa saja Pak? Ketika orang tuanya sudah meninggal, sementara kita masih bisa berbakti kepadanya. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan agar kita terhitung orang yang berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Nah, kita coba bacakan beberapa poin berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya kesamaan iman ini menjadi syarat mutlak anak bisa berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tua sudah meninggal. Saya ulang ya. Adanya kesamaan iman ini menjadi syarat seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Jadi kalau beda iman gimana Pak? Cek. Kalau beda iman gimana? Kalau beda iman tidak bisa. Maka misalnya anaknya kafir, orang tuanya muslim, bisa enggak anak yang kafir berbakti kepada orang tua yang muslim? Tidak bisa. Kau mau ngasih apa? Atau sebaliknya, orang tuanya kafir, anaknya muslim, bisa enggak anak yang muslim ngasih hadiah ke orang tua yang kafir yang sudah meninggal? Tidak bisa. Kau mau kasih apa? Sehingga kalau beda agama, tidak akan bisa terjadi seorang anak berbakti kepada orang tuanya pasca meninggal. Alhamdulillah ada kesamaan iman antara kita dengan orang tua. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk tetap melanjutkan kebaktian kita kepada orang tua? Baik. Yang pertama yang bisa kita lakukan pasca orang tua meninggal adalah banyak mendoakan mereka. Terutama doa maghfirah dan rahmat. Doa maghfirah dan apa? Rahmat. Permohonan maghfirah dan rahmat. Allah ajarkan di surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Bacalah doa, Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu mereka telah mendidikku, mereka telah merawatku di waktu kecil. Ini perintah Allah bagi para anak untuk mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Wa qul, ucapkanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Nah, di sini ada bentuk tawasul. Tawasul napa Pak bentuknya Pak? Menyebutkan amal baik orang tua kepada kita. Di saat kita berdoa. Di saat kita berdoa, Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku. Loh kenapa kau berdoa seperti itu? Karena dulu mereka telah merawatku ketika kecil. Sehingga jasa orang tua dibalas dengan doa. Jasa orang tua dibalas dengan doa. Coba jenengan cari dalam Al-Quran, ada enggak perintah hajikanlah orang tuamu sebagai balasan karena dia telah merawatmu? Tidak ada. Ada enggak dalil dalam Al-Quran, berikanlah duit kepada orang tuamu karena dia telah merawatmu ketika kecil? Tidak ada. Atau misalnya perintah dalam hadis, ya, berikanlah apa misalnya harta kepada orang tuamu, berikan rumah dan lemah untuk orang tuamu karena dulu mereka telah merawatmu ketika kecil. Ada? Tidak ada. Adanya adalah berikanlah doa untuk orang tuamu karena mereka telah merawatmu di waktu kecil.
Baik. Sekarang coba, kalau jenengan sebagai orang tua, lebih senang mana? Dihadiahi tanah atau dihadiahi doa? Nggih. Lebih senang dihadiahi doa. Itu teorinya. Kenyataannya dalam hati ya sakjane aku seneng lemah. Sehingga kalau anak cuman rajin, ibu loh kok gak pernah kamu kirimi, Masya Allah, ibu sudah sering kami kirimi doa, mong dongo. Lah ibu njaluk nopo ya. Lah cuman dikasih doa itu kadang kecewa. Kita lebih senang dikasih apa? Harta atau doa? Yakin. Semuanya lebih senang dikasih doa daripada harta. Seharusnya orang mukmin, kok yakin ya, sebaliknya ya. Semuanya lebih senang dikasih harta daripada doa. Seharusnya seorang mukmin, ya kalau kita lihat seperti yang terdapat dalam Al-Quran, Allah perintahkan bagi anak, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah merawatku ketika kecil. Sehingga balas budi yang diajarkan oleh Allah kepada anak untuk orang tuanya adalah berbakti dan doakan. Tidak harus ngasih hadiah berupa materi, tidak harus ngasih hadiah berupa harta, gitu ya. Tapi kita lebih senang dikasih hadiah doa daripada harta. Itu teorinya. Baik. Ada seorang sahabat dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, beliau bercerita, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salimah. Tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salimah. Sahabat siapa tadi namanya? Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Beliau sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang sahabat dari Bani Salimah. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal? Jawab Nabi SAW, na'am, ada. Lalu beliau jelaskan, beliau sebutkan apa saja bentuk kebaktian anak kepada orang tua pasca orang tuanya meninggal. As-salatu 'alaiha wal istighfaru lahuma wa ifa'u bi uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Bentuk kebaktian anak kepada orang tua yang sudah meninggal, Nabi SAW menyebutkan ada 5 amalan. Apa saja Pak? 1. As-salatu alaihima, mensolati jenazah kedua orang tua. Dan anak akan bisa mensolati jenazah orang tuanya jika dia paham bagaimana cara sholat jenazah. Ada salah satu keluarga ya, pada saat barisan shaf jenazah sudah siap, lalu siapa yang jadi imam? Anaknya saja, anaknya suruh maju. Langsung dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Moco Al-Fatihah. Selesai moco Al-Fatihah, Allahu Akbar, ruku. Kok ruku? Loh, saya jenenge sholat ya ruku. Dia ngerti ini ruku. Nah, bubar sholatnya. Kenapa ini? Pendidikan tentang sholat jenazah dia belum punya. Mungkin putra-putri jenengan ya, ada mungkin yang belum ngerti sholat jenazah. Barangkali ada, tolong dijak ke masjid kalau pas ada jenazah. Coba tiru sholat jenazah itu kayak gitu. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk, semuanya dalam posisi.
Itu dia jadi imam salat jenazah ruku, akhirnya bubar jamaah. Dibaleni. Nah, makanya anak harus bisa mensolati jenazah orang tuanya. Ini sebagai bentuk pertama kebaktian anak kepada orang tua pasca meninggal. Baik, ada sebagian orang nyun sewu nggih, lebih takut mana? Tidak disolati jenazahnya atau tidak ditahlili jenazahnya? Nah, lo yang wedi pundi? Enggak, kenyataannya yang kedua. Sampai ada sebagian orang tua itu pesan sama anaknya. Anaknya itu cerita ya. Ibu saya itu melarang saya seperti ini. Terus beliau bilang, "Kok nek kowe melu-melu kaya ngono, aku nek mati ra mbok tahlili." Dia lebih takut ketika mati tidak ditahlili daripada ketika mati tidak disolati. Makanya kalau di kampung-kampung antara yang sholat jenazah sama yang tahlilan banyak mana? Sing sholat jenazah itu cuma 5 orang, 6 orang, terus jenazah diberangkatkan. Monggo syarat, cuman dipakai apa? Syarat. Yang penting wis ana sing nyolati, kan fardu kifayah. Yang layat itu bisa jadi ratusan, tapi sing sholat cuma 10 orang. Pernah ketemu kayak gitu? Masya Allah. Ini Jogja dan sekitarnya. Saya mungkin beda dengan yang ada di Lamongan ya. Di daerah asli saya Lamongan, yang sholat sama yang layat banyak yang sholat ya, karena sholatnya di masjid. Sehingga jenazah dibawa ke masjid, yang nyolati banyak langsung dibawa ke makam. Yang layat di rumah nggak banyak. Ya ada tapi tidak banyak. Karena yang lebih penting itu adalah mensolati jenazah. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang salah orientasi. Luwih wedi ora ditahlili timbangane ora disolati. Padahal seharusnya gimana? Lebih penting disolati. Sebab inilah doa yang paling bermanfaat bagi jenazah. Salat jenazah itu disebut oleh Nabi SAW sebagai syafa'atul mu'min lil mayyit. Syafaate wong mukmin kagem mayit nggih menika salat jenazah. Syafaatnya orang mukmin untuk mayit itu salat jenazah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, banyak memohonkan ampunan untuk kedua orang tua. Sehingga Anda sering membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Itulah kalimat-kalimat yang layak untuk kita rutinkan dalam rangka apa? Banyak memohonkan ampunan untuk sinten? Untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ini nomor 2 ya. Berapa kali Anda mendoakan orang tua sehari? Sesering mungkin, berkali-kali. Sehingga jangan sampai ya kita jadi orang yang ingat orang tua hanya pas hari 1, 2, 3, 7, 40, 100, setahun, nyewu, rampung. Nek wis nyewu pun rampung. Lah mosok eling wong tua kok mung sampai nyewu. Nyewu itu kan 3 tahun ya. Enggak seperti itu. Sing benar pripun? Selalu doakan orang tua Anda setiap saat, setiap sholat tanpa batas waktu. Selanjutnya yang ketiga, wa ifa'u bi'uhudihima min ba'di mautihima, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal. Terutama yang namanya utang. Ojo sampai anak itu keberatan untuk ngelunasi utang orang tua yang sudah meninggal. Banyak sekali, mohon maaf ya, kasus ada orang tua meninggal ditinggali warisan. Tiba-tiba ada orang yang nagih utang. Bapak sampeyan di utang sakmene durung dibayar. Iki buktine. Bener nggih niki bukti ya. Orang ini jujur. Tolong diselesaikan dulu. Anaknya tiba-tiba muncul rasa pelit dalam dirinya. Wah, engko nek bayar utang warisane kurang.
akhirnya gak dibayar. Nyun sewu, urusan sampean karo bapak sudah selesai, bapak sudah tidak ada, silahkan datang ke kuburan. Mosok kon nagih ning kuburan. Ini anak yang menguasai warisan, tapi dia tidak peduli dengan keselamatan orang tuanya di akhirat. Kok bisa Pak? Lah orang tuanya punya utang gak dibayar. Padahal dicatat ya, catat. Bagi waris hukumnya terlarang jika utang belum lunas. Dilarang bagi waris dari harta mayit jika utang mayit belum lunas. Maka syarat bolehnya bagi waris setelah utang mayit lunas. Berarti kalau begitu anak wajib melunasi utangnya orang tua Pak? Ya. Sejatinya tidak. Aslinya itu tidak. Itu adalah harta orang tua yang dipakai untuk melunasi utang beliau sendiri, bukan hartanya anak. Ya, karena kan anak nggak mengeluarkan apapun. Ini peninggalan orang tua. Ada yang bentuknya tanah, ada yang bentuknya rumah, ada yang bentuknya kendaraan. Sekarang orang tua saya sudah meninggal dan beliau punya utang. Berarti sebenarnya yang dipakai untuk nutupi utang itu hartanya siapa? Orang tua, bukan hartanya anak. Maka anak jangan merasa ikut melunasi utang orang tua. Anak itu tidak ikut melunasi utang orang tua. Anak cuman ngecak nih. Ngecak nih bahasa Indonesia apa Mas? Mengalokasikan. Anak cuman mengalokasikan. Oh iki ana utang sakmene ya wis tak bayari. Nggo harta yang ditinggalkan oleh bapak. Pakai harta yang ditinggal oleh bapak. Dijual tanahnya untuk nutupi utang. Maka jangan jadi anak yang merasa bangga dulu. Aku bangga sudah melunasi utang orang tua. Padahal aslinya gak ikut melunasi utang orang tua. Itu duitnya orang tua sendiri yang ditinggalkan oleh beliau ketika beliau wafat. Lalu dipakai untuk nutupi utang beliau sendiri. Sebab yang namanya warisan terlarang untuk dibagi sebelum bayar utang. Catat niku nggih. Baik, yang ketiga, yang keempat. Wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-temannya orang tua. Bapak dhisik niku punya teman-teman yang akrab dengan beliau. Teman-teman yang akrab dengan Bapak si A, si B, si C, si D. Anda muliakan temannya orang tua. Walaupun Bapak sudah tidak ada, tapi menghormati temannya orang tua termasuk di antara amal soleh. Yang keempat, yang kelima, menyambung silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan orang tua. Biasanya gimana? Orang tua biasanya sering ngejak kita, dijak ke tempat sepupunya, dijak ke tempat si A, ke tempat si B, yang merupakan anggota keluarganya, anggota keluarga jauh. Bapak itu punya keluarga di Kulon Progo, ning pelosok dhuwur gunung. Bapak punya keluarga di daerah Gunung Kidul, jauh gitu. Sehingga untuk ke sana butuh waktu 2 jam 3 jam. Bapak manggon ning kutha. Anaknya tinggal di kota. Tapi keluarganya tinggal di pelosok kampung. Hampir tidak pernah datang ke sana kecuali kalau bapaknya yang ngajak. Maka jenengan menjaga nyambung silaturahmi dengan keluarga yang seperti ini termasuk berbakti kepada orang tua. Pripun? Pasca mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia, salah satu di antara bentuk berbakti kepada orang tua adalah tetap menjaga hubungan silaturahmi yang dulu dijaga oleh bapak. Makanya ini penting ya. Kalau jenengan punya tamu, itu biasanya anak-anak disuruh kemana? Ya? Ayo lunga-lunga iki HP wis, HP iki lunga-lunga. Anaknya dikon lho. Yang benar gimana? Kalau punya tamu, anaknya diperkenalkan. Sini, tak kasih tahu. Ini temannya bapak.
Ini temannya ibu, ini temannya, ini temannya. Sehingga anak kenal siapa teman-teman dekat orang tuanya. Kita kan enggak ya? Biasanya kalau kita punya tamu, anaknya suruh kemana? Suruh bubar. Melbu kamar ya biar timbangannya ganggu. Dolanan HP-nya dikek no. Karena dia ingin fokus melayani tamu. Padahal yang benar kalau kita punya tamu, perkenalkan anak kita dengan tamu kita. Tunjukkan, ini teman dekat bapak, ini teman dekat ibu. Nanti kalau bapak ibu sudah tidak ada, mereka masih bisa menyambung akrab dengannya. Ada sebuah riwayat ya. Riwayat ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar ketemu dengan orang Badui di perjalanan. Badui ini apa sih Pak? Wong desa yang kehidupannya nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga tidak menetap di satu titik tertentu. Nah biasanya orang Badui itu hidupnya hidup yang keras. Rumah seadanya, pakaian seadanya, bukan tipe orang yang punya harta banyak, kecuali biasanya harta mereka adalah ternak, itulah Badui. Nah satu ketika Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, ketemu dengan seorang Badui. Nah Badui ini dikasih pakaian, dikasih hadiah pakaian, dikasih keledai, kendaraan keledai. Sampai membuat orang di sekitarnya merasa kaget. Iki mau wong Badui, mbok sampean kei panganan sing murah saja dia sudah berterima kasih. Kok sampai dikasih pakaian, dikasih keledai dan seterusnya. Terlalu berlebihan memberikan hadiah seperti ini kepada dia. Jadi ibaratnya jenengan ketemu preman, lalu preman itu bapak kasih atau ibu kasih, misalnya dikasih uang yang banyak, dikasih cek kosong, atau dikasih sepeda motor, okay? Dah, ini hadiah dari saya untuk kamu. Mungkin orang akan berpikir, mosok ngekei kok berlebihan seperti itu. Ibnu Umar seperti itu. Akhirnya orang penasaran, kenapa Anda memberikan hadiah sebanyak itu? Kemudian Ibnu Umar mengatakan, dulu ayahku, sinten ayahnya? Umar bin Khattab, punya hubungan baik dengan bapaknya orang ini. Ayahku dulu punya hubungan baik dengan bapaknya orang ini. Lalu beliau mengatakan, inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliya. Sesungguhnya di antara bentuk kebaktian yang tinggi adalah seseorang tetap nyambung dengan orang yang dulu dicintai oleh bapaknya. Maka jenengan tetap nyambung dengan orang yang dulu menjadi teman akrab ibu, dengan orang yang menjadi teman akrab bapak, itu bentuk kebaktian kepada orang tua yang sudah meninggal. Baik. Sudah berapa lama enggak pulang kampung? Sudah lama sekali Pak Ustadz. Bapak ibu saya sudah enggak ada. Jadi setelah bapak ibu saya enggak ada, saya sudah enggak pernah lagi pulang kampung. Ya paling mungkin 5 tahun sekali. Bener enggak orang kayak gini? Ya? Di kampung sudah enggak ada orang tua. Oh, tapi kan di kampung kamu ada bibi kamu, ada paman kamu, ada sepupu kamu, ada ini, ada ini. Iya. Itu tunggal mbah. Ini tunggal buyut. Yang ini dulu teman akrab bapak, yang ini teman ibu akrab, gitu ya. Sehingga caranya gimana? Pulang kampung. Sambung silaturahmi dengan sepupu, sambung silaturahmi dengan bibi, dengan bude, dengan bule, dengan paman, dengan wak, dan aneka orang-orang yang mungkin punya hubungan agak jauh dengan keluarga Anda. Karena ini termasuk di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi jangan berpikir kalau orang tua sudah tidak ada, wes ra muleh-muleh, ini keliru. Aku wis ra ndek sapa-sapa ning kampung. Wong tua wis ra ono. Pak D sudah ndak ada semua. Sepupu ada ndak? Ya ada, sepupu jauh datang. Pulang.
silaturahmi dengan mereka, nyambung hubungan baik dengan mereka, termasuk di antara bentuk apa? Berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Baik, yang terakhir, terutama bibi. Bibi itu pengganti ibu. Bibi dari ibu itu pengganti ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-khalah bimanzilatil Al-khalah bimanzilatil Bibi dari ibu itu statusnya sama seperti ibu. Sehingga barangkali ada di antara kita yang sudah ditinggal wafat oleh ibunya, tapi adiknya ibu masih ada. Atau ada saudarinya ibu. Maka Anda berbakti kepada saudarinya ibu, itu nilainya sama dengan berbakti dengan ibu. Sehingga kalau kita misalnya sudah nggak punya kesempatan ketemu ibu, salah satu di antara kesempatan yang bisa kita lakukan adalah cari saudarinya ibu. Sudah meninggal semua ya Pak. Nah, berarti sepupunya sekarang. Menjalin hubungan baik dengan sinten? Sepupu. Karena sepupu itu tunggal mbah. Pernah satu rahim, di rahimnya nenek. Sehingga mereka masih punya hubungan dekat dengan kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh melewati kamera ya. Ya. Di luar sana. Di luar tema. Nggih. Nggih. Ya. Baik. Beliau tanya ya. Nah, kalau yang lain mau menjawab silakan. Ada yang mau menjawab angkat tangan? Tidak ada? Nah, sekarang coba kita jawab ya. Kalau orang yang sholat lalu saat sujud muknanya ke depan, sehingga saat sujud muknanya kena dahi, itu boleh atau tidak? Karena seperti ini cukup sering sekali. Baik, mohon diperhatikan bahwa pakaian wanita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah wal yudnina min jalabibihinna. Hendaknya para wanita itu menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya, dari mulai kepala sampai bawah. Makanya sebagian sahabat menafsirkan tidak boleh ada yang tampak dari wanita kecuali mata. Tidak boleh ada yang tampak dari wanita kecuali satu mata. Tidak boleh ada yang tampak dari wanita sampai pun matanya. Itu dulu ya. Dan sebagian sahabat menafsirkan seperti itu. Ada juga yang membolehkan tampak wajah dan telapak tangan, karena ini bukan aurat. Baik. Namun dalam hal ini ya, ketika sholat bagaimana Pak? Kan terkadang muknanya itu potongan. Kalau mukna jenengan mukna yang jadi satu dari atas sampai bawah, insya Allah aman ya. Tapi kalau muknanya mukna potongan, ada bawahan terus ada apa? Kerudung besar.
yang dipakai atasan. Bisa dipastikan ketika sujud mesti ke depan, karena kan kena tangan yang ke depan. Jika seperti ini keadaannya, insya Allah tidak masalah, karena tidak mungkin bisa dihindari. Satu. Yang kedua, sebatas menutupi tempat sujud dengan benda apapun itu tidak membatalkan sujud, kecuali satu, jika anggota sujud ditutupi dengan sesama anggota sujud. Saya ulang ya. Anggota sujud ada berapa? 7. Muka, ya, dahi dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Itulah anggota sujud. Wonten pinten? 7. Baik, Pak, boleh enggak anggota sujud itu ditutupi dengan kain? Apa dengkul itu dibuka? Lutut dibuka enggak kalau sujud? Kaki dibuka enggak ketika sujud? Ibu-ibu kalau kakinya ditutup. Baik. Boleh enggak sujud pakai sarung tangan? Boleh enggak sujud pakai sarung tangan? Orang sholat pakai sarung tangan boleh enggak? Lalu kenapa yang ini enggak boleh? Jadi apa bedanya yang ini sama yang ini? Apa bedanya? Sampai saat ini saya belum menemukan dalil yang melarang itu. Sehingga ada yang mengatakan batal sholatmu gara-gara PC-mu terlalu maju. Dalilnya mana? Batal sholatnya ibu-ibu gara-gara muknanya maju. Dalilnya mana? Kalau yang ketutup tangan batal enggak? Batal enggak? Nah, yang menyebabkan batal itu kalau anggota sujud ketutup anggota sujud. Jadi waktu sujud gini. Paham? Sehingga dia sujud di mana? Di tangan. Atau tangannya ditumpuk. Dan yang sering saya lihat kakinya ditumpuk. Saya berkali-kali lihat ada orang yang ketika sujud kakinya itu ditumpuk. Nah, begini. Nggih? Jadi begini. Ya kalau sujud kakinya ditumpuk buat apa? Karena jadinya apa? Dia tidak sujud di atas 7 anggota sujud. Dan yang namanya tutup kepala yang agak maju dan seterusnya itu sudah biasa. Ada satu hadis ya dari Anas bin Malik. Pakaian orang yang sedang ihram. Jangan perso pakaian orang ihram. Bawahan, kemudian ada apa? Atasan. Ngeten nggih? Bawahan terus ada atasan. Kata Anas, pada waktu musim yang sangat panas, kami menjulurkan pakaian ini yang ada di pundak tadi, ditaruh depan. Lalu beliau sujud di atas pakaian itu. Karena enggak kuat, dahinya terkena tanah itu enggak kuat, saking panasnya. Sehingga Anas ketika itu, para sahabat ketika itu melepas pakaian yang dipakai di pundak, dilepas satu, ditaruh di depan, dipakai untuk sujud. Maka ini salah satu di antara bukti bahwasanya menutupi muka dengan kain ketika sujud itu sama sebagaimana orang menggunakan sajadah, sama sebagaimana orang menggunakan benda-benda tertentu lalu ditaruh di tempat sujud. Bisa dipahami ya? Sehingga insya Allah yang mukna tadi sah atau tidak? Sah ya. Karena tidak ditutupi dengan anggota sujud lain. Kecuali kalau jenengan sujud ngene. Nih jenengan sujud begini, barulah di situ dia tidak sujud di atas 7 anggota sujud. Karena bukan definisi sujud itu harus nempel di tanah semua. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Selanjutnya, ini yang kertas dulu ya. Yang kertas dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena penghargaan yang sudah nulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua muslim dan anak non muslim, apakah doanya selama hidup akan sampai? Dan tanggung jawab orang tua bagaimana?
Doanya begini ya. Doanya ada 3 jenis. Satu, doa kebaikan duniawi bisa saja sampai. Misalnya orang tua mendoakan, ya Allah jadikan anakku sehat walafiat. Itu doa duniawi. Yang kedua, doa agar dapat hidayah. Ini yang paling sering diucapkan Nabi SAW untuk kaumnya yang masih kafir. Yang ketiga, doa masuk surga. Nah, kalau dia masih non muslim, jangan didoakan masuk surga. Maka 2 jenis doa yang bisa dibaca oleh orang tua yang muslim untuk anaknya yang non muslim. Satu, doa kepentingan dunia, kelancaran rizki, diberi kesehatan dan seterusnya. Itu apa? Kepentingan dunia. Atau yang kedua, doa apa? Dapat hidayah. Nah, seperti ini yang boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap bulan sudah diberikan bulanan untuk orang tua. Ternyata orang tua mempunyai utang. Apakah boleh membayar utang menggunakan uang zakat yang dikeluarkan tahun ini? Apakah zakat juga boleh untuk kerabat atau keluarga yang masih kekurangan? Nah, baik. Kaidahnya begini. Kaidahnya ya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Diulang ya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Nah, jalur nafkah itu ada 3. Jalur nasab, jalur pernikahan, dan jalur kepemilikan. Saya ulang ya. Sebab nafkah itu ada 3. Karena pernikahan, yang kedua nasab, yang ketiga kepemilikan. Pernikahan, suami wajib ngasih nafkah ke istri. Nasab itu ke atas atau ke bawah. Ke atas itu orang tua, ke bawah itu anak. Sehingga anak wajib memberikan nafkah ke orang tua yang tidak mampu, sebagaimana orang tua wajib ngasih nafkah ke anak yang tidak mampu. Ini jalur nasab. Udah? Karena itu kalau ada anak yang mampu, sementara orang tuanya tidak mampu, maka anak wajib ngasih nafkah ke orang tua, baik anak laki maupun perempuan. Karena anak perempuan juga nasab. Kecuali kalau anak perempuan tidak mampu. Bapak saya nggak kerja, cuman dikasih suami, itu pun sering ngutang, sehingga ngasihnya kadang di kasbon dulu ya, ngasihnya telat-telat. Sehingga posisi istri tidak punya harta yang cukup untuk menafkahi orang tuanya. Jangankan menafkahi orang tuanya, dia saja nggak sanggup. Maka gimana? Kalau seperti ini keadaannya, maka istri boleh tidak menafkahi orang tua karena dia enggak, atau anak wanita ini tidak menafkahi orang tuanya karena dia enggak mampu, maka nanti digantikan oleh anak-anak yang lain. Sehingga siapa yang mampu di antara anak ini, berikan nafkah kepada orang tuanya, bisa urunan semampunya dan seterusnya. Dan kemudian juga ke anak, orang tua yang mampu dia wajib memberi nafkah kepada anak yang tidak mampu, walaupun dia seorang ibu. Ibu mampu, anaknya tidak mampu, maka ibu ngasih nafkah ke anak. Bisa dipahami insyaallah? Baik, jadi jalur nasab itu berlaku bagi laki dan perempuan. Nah, yang ketiga kepemilikan. Jenengan kagungan binatang piaraan itu wajib dinafkahi. Kalau punya binatang piaraan kok tidak menafkahinya, kita berdosa. Baik. Sehingga apakah orang tua yang sudah diberi nafkah tadi tapi beliau punya utang, boleh kita kasih zakat kita? Tidak boleh. Karena zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Paham ya? Ya. Anda boleh ikut membantu melunasi utangnya, tapi tidak boleh dari dana zakat. Wallahu a'lam. Ini dulu ya. Sholat syuruk apa hanya bisa dilakukan di masjid? Bagaimana kalau di rumah? Sholat syuruk itu duha yang pertama.
Duha pertama itu namanya syuruk. Nah, sholat syuruk bisa dilakukan dimanapun. Di masjid boleh, di rumah boleh. Tapi yang mendapatkan keutamaan khusus bagi mereka yang ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, sholat syuruknya harus di masjid. Qobliyah dan ba'diyah duhur apa bisa langsung 4 rakaat? Yang lebih tepat 2. Kalaupun 4 gimana Pak? Kalau 4 ya tidak ada tasyahud awal. Jadi 4 rakaat sekaligus. Dan dohir hadis itu adalah 2 salam 2 salam. Ya, maka yang lebih tepat kita kerjakan 2. Tahiyatul masjid apa bisa tetap dilakukan saat sudah duduk di masjid sebentar? Boleh ya. Ada sahabat namanya Sulaik Al-Ghatfani. Beliau duduk lalu diperintahkan Nabi SAW, "As-shallaita, kamu sudah sholat?" "Belum." "Kalau gitu kerjakan sholat." Sehingga walaupun sudah duduk tetap boleh tahiyatul masjid. Baik, selanjutnya tadi ada yang megang mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang umroh dalam satu safar. Nggih. Ya, apakah boleh mengulang umroh dalam satu safar? Ada banyak sekali pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh jika rambutnya sudah tukul. Jadi kalau laki-laki kan diapain? Gundul. Maka kalau mau ngulang umroh, tunggu proses namanya proses takmim. Namanya proses takmim. Ta'ammam ya ta'ammam. Itu artinya rambutnya sudah mulai tukul. Sudah ada yang bisa dicukur. Maka misalnya orang Indonesia datang ke sana ngambil visa umroh. Visa umroh itu berapa lama? 3 bulan. Visa umroh itu 3 bulan. Tapi jenengan pakai 10 hari. Nah, dia habis umrah pertama tetap tinggal di situ, nggak pulang-pulang selama 3 bulan. Mendekati mau akhir 3 bulan, karena sudah tukul, umroh lagi. Ini sudah boleh karena sudah tukul. Yang ketiga, boleh tapi bagi yang jauh dari Mekah, seperti orang luar negeri, Indonesia salah satu di antaranya. Dan banyak ulama yang membolehkan bagi mereka yang tinggalnya jauh dari Mekah, sehingga orang Indonesia kalaupun mau mengulang umroh dalam hal ini masih banyak ulama yang menilai itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan terkait arisan. Apabila ada arisan yang sudah ditentukan siapa yang dapat tiap bulannya, dengan kesepakatan bersama, apakah dibolehkan? Boleh, yang penting ridho. Jadi arisan itu kan pasti semuanya pasti dapat, tapi urutannya yang beda. Nah, boleh nggak urutan dapatnya itu sudah ditetapkan? Nomor 1 A, nomor 2 A, nomor 3 A, melu telu. Si A ikut 3 arisan. Boleh? Boleh. Udah? Yang penting ridho. Sehingga bisa berdasarkan urutan nama atau urutan daftar dan seterusnya. Ini yang terakhir ya. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah berlaku. Sehingga orang tua itu termasuk orang tua kakek dan nenek. Karena kita punya jalur nasab ke atas, ya. Sebagaimana kita punya jalur keturunan ke bawah. Maka ada orang tua, ada kakek nenek. Sehingga saat Anda mendoakan Rabbi ghfirli wali walidayya, kedua kakek nenek kita dapat. Atau misalnya mendoakan Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan teman-teman kami yang mendahului kami dalam iman. Kakek nenek adalah orang yang mendahului kami dalam iman. Mohon doanya untuk Bapak Laude Santiaji Bande bin Laude Bande dan keluarga agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari tenung dan hal-hal buruk yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dari segala potensi keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Dan doa kesembuhan untuk Bapak Haji Muhammad Yusuf Masdullah sakit jantung, Bapak Syahriluddin Huta Barat sakit kanker paru, dan Ibu Erlin Setia Lestari binti Munhari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakit yang saat ini mereka alami jadi kafarah untuk dosa dan kesalahan yang pernah mereka alami, dan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik bagi hidup mereka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa